Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fadli, NIM D600200183 dari Prodi Teknik Industri. Saya dari kelompok 36 Praktikum Fisika Dasar akan memaparkan percobaan yang ketiga, yaitu panas jenis atau kalor jenis zat padat. Yang pertama adalah kalor. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Benda memiliki tingkat kalor tertentu karena di dalam benda terkandung energi kalor. Untuk menaikkan suhu 200 gram air, memerlukan energi panas yang lebih besar daripada 100 gram air. Pada suhu yang sama, zat yang masanya lebih besar memiliki energi panas yang lebih besar juga. Pengertian lain dari kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai bentuk energi, dalam satuan SI, kalor memiliki satuan joule. Satuan kalor yang populer atau yang sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Secara umum, suhu benda akan naik jika mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Misalnya air panas jika dibiarkan terlalu lama akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu dipengaruhi oleh jenis-jenis benda. Besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal ini adalah kalor jenis. Selanjutnya kita masuk ke kalor jenis. Kalor jenis adalah sifat khusus suatu zat yang menunjukkan kemampuan untuk menyerap kalor. Jenisnya tinggi, mampu menyerap kalor lebih banyak kalor untuk menaikkan suhu yang rendah. Dalam istilah lain, kalor jenis berarti persatuan massa, yang dalam satuan SI berarti per kilogram. Kalor jenis merupakan suatu zat. Kalor jenis suatu benda tidak bergantung dari massa benda, tetapi bergantung pada sifat dan jenis-jenis benda tersebut. Satuan internasional kalor jenis adalah joule per kilogram kalor. Kalor jenis benda berubah terhadap suhu. Jika perubahan suhu tidak terlalu besar, maka kalor jenis dapat dianggap tetap. Sedangkan kalor jenis suatu benda menyatakan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor atau melepaskan kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin kecil kemampuan benda tersebut menyerap atau melepaskan kalor. Semakin kecil kalor jenis benda, semakin baik kemampuan benda tersebut menyerap atau melepaskan kalor. Contohnya, emas mempunyai kalor jenis lebih kecil hingga emas lebih cepat menyerap atau melepaskan kalor. Sebaliknya, air mempunyai kalor jenis besar sehingga air lebih lambat menyerap atau melepaskan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Putri Editi, NIM D600200184. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kapasitas kalor dan perpindahan kalor. Yang pertama, kapasitas kalor atau kapasitas panas. Kapasitas kalor atau kapasitas panas merupakan besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat atau benda sebesar jumlah tertentu, misalnya 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor atau kapasitas panas biasanya dilambangkan dengan huruf kapital C. Yang kedua, perpindahan kalor. Perpindahan kalor atau bisa disebut juga dengan perpindahan panas merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Perpindahan kalor memiliki 3 macam perpindahan. Yang pertama adalah konduksi atau aliran. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas juga. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu lebih rendah. Contoh dari konduksi yang lain adalah tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Ini adalah salah satu contoh adanya proses konduksi.
Kita memerlukan mentega, wajan teflon, dan kompor. Yang pertama dilakukan adalah menyalakan kompor untuk memanaskan wajan teflon. Kemudian, masukkan mentega. Nah, seperti yang terlihat bahwa mentega mulai mencair. Mencairnya mentega ini membuktikan bahwa adanya proses konduksi yang mengalir melalui wajan teflon ke mentega. Yang kedua adalah konveksi atau hantaran. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi sering terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya adalah air yang dipanaskan akan memuai, sehingga massa jenisnya menjadi berkurang. Karena massa jenisnya berkurang, air kemudian bergerak naik. Selain itu, konveksi juga terjadi pada gas, ketika udara panas naik dan udara yang lebih dingin turun. Contoh konveksi udara terjadi ketika angin darat dan angin laut di pantai, lalu gerakan balon udara dan asap cerobong pabrik. Yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara atau dengan pancaran. Radiasi yang dipancarkan atau diserap oleh benda bergantung terhadap warna benda. Benda yang berwarna terang menjadi pemancar dan penyerap kalor yang buruk, sedangkan warna hitam akan menjadi penyerap kalor yang baik. Sebagai contoh, jika mengenakan baju atau pakaian berwarna hitam pada siang hari, tubuh akan lebih cepat merasa panas. Contoh lain dari radiasi adalah tubuh akan terasa hangat jika di dekat api. Pakaian akan menjadi kering bila dijemur di bawah sinar matahari. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kapasitas kalor dan perpindahan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Sasi Kirana, D600-200-185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisika kelompok saya. Hubungan kalor dan suhu. Semakin besar kenaikan suhu suatu benda, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Selain itu, kalor yang diserap benda juga bergantung massa benda dan bahan penyusun benda. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Jika menggunakan menggunakan kalorimeter. Rumus I sama dengan M kali C kali delta T. Keterangan delta T sama dengan perubahan suhu dengan simbol derajat Celcius. I sama dengan jumlah kalor yang diberikan dengan simbol joule. M sama dengan massa benda, gram atau kilogram. C sama dengan kalor jenis, kal per gram derajat Celcius atau joule per kilogram derajat Celcius. Panas jenis zat dapat ditentukan sebagai kalorimeter. Jika tidak ada pertukaran kalor antar kalorimeter dengan sekelilingnya, ini diusahakan dengan jalan membuat selisih antara temperatur kamar dengan temperatur mula-mula, atau sama dengan selisih antara temperatur akhir dengan temperatur kamar. Maka berlakulah rumus MB CB dalam kurung TB min T2 sama dengan MA dalam kurung T2 min T1 ditambah dalam kurung MK CK plus MP CP dalam kurung T2 min T1. Lalu bawahnya MB CB dalam kurung TB min T2 sama dengan dalam kurung MA plus MK CK plus MP CP dalam kurung T2 min T1. Keterangannya MA massa air, MB massa benda padat,
MK massa kalorimeter, MP massa pengaduk, CB panas jenis benda padat, CK panas jenis kalorimeter, CP panas jenis pengaduk, TB temperatur benda padat mula-mula, T2 temperatur air akhir, T1 temperatur air mula-mula. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM D600200186. Saya akan menjelaskan tentang asas Black dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila pada kondisi adiabatis dicampurkan dua macam zat yang temperaturnya mula-mula berbeda, maka pada saat kesetimbangan banyak kalori yang dilepas oleh zat yang temperatur mula-mulanya tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diserap oleh zat yang temperaturnya mula-mula rendah. Pernyataan tersebut adalah bunyi dari asas Black, di mana pada saat terjadi perpindahan kalor berlaku hukum kekekalan energi, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima, atau H lepas sama dengan H terima, atau dengan rumus M1 kali C1 dalam kurung T1 dikurangi T aksen sama dengan M2 kali C2 dalam kurung T2 aksen dikurangi T2. Itu adalah rumusnya. Dan saya akan menjelaskan tentang penerapan kehidupan dalam sehari-hari. Yang pertama adalah panel surya. Panel surya merupakan alat yang bisa menyerap kalor radiasi matahari. Kalor dari matahari ini akan diserap oleh permukaan hitam, yang kemudian dihantarkan melalui logam secara konduksi. Selanjutnya, kalor ini akan dipindahkan ke bagian sistem pemanas air yang terhubung. Yang kedua adalah termos panas. Jadi, termos ini terbuat dari tabung kaca berlapis yang permukaan di dalamnya itu dibuat mengkilat, supaya bisa mencegah kalor masuk atau keluar dari dalam termos. Tabung kaca ini bisa mencegah kalor masuk secara konduksi. Sementara itu, dinding luar termos dibuat dari kaca mengkilat berlapis perak berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Di antara lapisan kaca tersebut, terdapat ruang hampa udara untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi dan konduksi dari dinding kaca ke dinding kaca luar. Termos juga disumbat dengan bahan isolator supaya mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi pada permukaan air. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan.